Suami meninggal. Setelahnya aku langsung diusir mertua dan berkata, "Jangan harap kamu bisa mendapat warisan dari anakku." Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Angin sore berhembus pelan melalui jendela rumah sakit, membawa serta bau antiseptik yang menusuk hidung. Aku, April, duduk kaku di samping tempat tidur tempat tubuh Mas Tono terbaring. Tangannya yang biasanya hangat kini terasa dingin ketika ku pegang. Dokter baru saja pergi setelah menyampaikan berita yang menghancurkan, serangan jantung mendadak. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, Nyonya. Aku menatap wajahnya yang tenang, seolah hanya tertidur. Garis-garis lelah di sudut matanya masih terlihat jelas, bekas dari kerja kerasnya selama ini. Mas Tono selalu orang yang kuat, tak pernah mengeluh meski harus lembur sampai larut malam. "Istirahat dulu, Ton," bisikku sambil menyisir rambutnya yang pendek dengan jari-jariku yang gemetar. Tapi kali ini, dia tak akan pernah bangun lagi untuk tersenyum padaku. Kenangan 3 tahun pernikahan kami berputar di kepalaku. Aku masih ingat betapa gugupnya dia saat melamarku di taman kampus, dengan tangan berkeringat dan suara yang gemetar. "April, mau nggak jadi istri orang sederhana kayak aku?" Katanya waktu itu dengan mata berbinar. Dan sekarang, dia pergi begitu saja, meninggalkanku sendirian. Petugas rumah sakit masuk, membawa beberapa dokumen yang harus kuselesaikan. Aku menandatanganinya dengan robotis, pikiran kosong. Kata-kata mereka seperti samar-samar saja, prosedur pemakaman, izin keluarga, asuransi. Aku hanya mengangguk, tak benar-benar mencerna apa yang mereka ucapkan. Ketika malam tiba, aku akhirnya pulang ke rumah yang kami bangun bersama. Ruang tamu yang biasanya dipenuhi tawa Mas Tono kini sunyi. Aku merangkul bantal di sofa, mencium aroma sabunnya yang masih menempel. Air mata yang kutahan seharian akhirnya tumpah. Tubuhku terguncang oleh isak tangis yang tak bisa lagi kubendung. Di meja kerja Mas Tono, ada secangkir kopi setengah habis yang dia tinggalkan pagi tadi, sebelum berangkat kerja dan tak pernah pulang lagi. Aku memeluk cangkir itu erat-erat, seolah bisa memeluk kenangan terakhir darinya. "Kenapa kamu pergi, Ton?" bisikku ke udara kosong. "Kamu janji nggak akan ninggalin aku?" Tapi tak ada jawaban. Hanya derai tangisku yang menggema di rumah yang tiba-tiba terasa sangat besar dan hampa. Di luar, hujan mulai turun, seakan alam turut berduka. Aku menatap foto pernikahan kami di dinding, wajah kami yang begitu bahagia, tak menyangka bahwa kebahagiaan itu akan direnggut begitu cepat. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidur sendirian di tempat tidur kami. Dan untuk pertama kalinya pula, aku menyadari betapa kejamnya takdir. Suasana rumah masih terasa berat ketika fajar menyingsing. Aku terbangun dengan mata bengkak dan kepala yang terasa hampa, seolah seluruh dunia ini tidak nyata. Semalam aku tertidur di lantai kamar, masih mengenakan baju hitam yang sama dari pemakaman, tubuhku lemas tak berdaya. Di luar jendela, burung-burung berkicau seakan hidup terus berjalan seperti biasa, sementara duniamu runtuh dalam sekejap. Ketika aku berjalan ke dapur dengan langkah gontai, aroma kopi yang biasa Mas Tono seduh setiap pagi masih terasa melekat di udara. Refleks, aku mengambil 2 cangkir dari lemari sebelum tersadar bahwa salah satunya tak akan pernah terisi lagi. Tanganku gemetar memegang cangkir keramik bergambar lovebird yang kami beli saat bulan madu dulu. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat menghentikan lamunanku. Bu Lastri berdiri di ambang pintu dapur dengan wajah yang lebih dingin dari batu nisan anaknya sendiri. Matanya yang sipit itu menyapu tubuhku dari atas ke bawah, seolah aku adalah sampah yang mengotori rumahnya. "Kami perlu bicara," katanya pendek, suaranya datar tanpa sedikit pun belas kasihan.
Aku mengikuti dia ke ruang tamu, di mana Pak Hadi sudah duduk tegak di sofa utama. Sekelilingnya berkumpul keluarga besar Mas Tono, paman, bibinya, bahkan sepupu-sepupu jauh yang jarang kami temui. Suasana ruangan terasa pengap, penuh dengan pandangan-pandangan menusuk yang diarahkan padaku. April, Bu Lastri memulai dengan nada yang membuat bulu kuduku berdiri, kamu sudah tidak punya hak tinggal di sini lagi. Ludahku terasa kering. Apa? Tapi ini rumah saya juga. Rumah ini atas nama keluarga kami. Pak Hadi memotong dengan suara menggelegar, tinjunya menghantam meja kayu hingga gelas-gelas bergetar. Surat-suratnya sudah jelas. Tono tidak meninggalkan wasiat untukmu. Aku tercekat, darahku seolah membeku. Tapi, kami menikah secara sah. Saya istri. Sudah cukup. Bu Lastri berdiri, jarinya menunjuk ke arahku seperti pedang. Kami tahu kamu hanya mengincar harta keluarga kami dari awal. Sekarang Tono sudah tiada. Kamu pikir kami akan membiarkanmu menikmati jerih payahnya? Air mataku meleleh panas di pipi. Saya tidak pernah. Besok pagi, setelah Pak Hadi dengan nada final, kamu harus pergi. Kami sudah menyiapkan petugas untuk mengawasimu mengemasi barang. Hanya pakaian dan barang pribadimu saja. Yang lain, tetap di sini. Aku melihat ke sekeliling ruangan, foto-foto kami di dinding, vas pernikahan hadiah dari ibuku, bahkan selimut rajutan tangan nenekku yang tergantung di sofa. Segala sesuatu di rumah ini menyimpan kenangan, tapi sekarang aku harus pergi seperti pencuri yang diusir di malam hari. Saat aku menoleh ke foto pernikahan kami di atas buffet, mataku tertahan pada sosok Rudi, adik Mas Tono, yang duduk di sudut dengan wajah tegang. Ada sesuatu dalam tatapannya, mungkin penyesalan, mungkin ketidakberdayaan. Tapi ketika bibinya yang galak mencubit lengannya, dia segera menunduk. Kami akan mengurus semua dokumen Tono, ujar Bu Lastri sambil melipat tangannya di depan dada. Tabungan, asuransi, properti, semuanya sudah jelas milik keluarga. Jangan harap kamu bisa mendapat warisan dari anakku. Ketika mereka beranjak pergi satu persatu, aku terjatuh berlutut di lantai, tangan menekan perut yang terasa hampa. Di depanku, foto keluarga besar Mas Tono di atas meja tersenyum bahagia, dengan aku yang sengaja dipotong dari bingkainya. Malam kedua tanpa Mas Tono, aku habiskan dengan meratapi nasib sambil memandangi koper kecil yang sudah disediakan di depan kamar, seolah mereka sudah mempersiapkan pengusiran ini sejak lama. Di luar jendela, bulan purnama bersinar terang, tak peduli dengan air mata yang terus mengalir di pipiku. Malam itu, setelah seluruh anggota keluarga mertua pergi meninggalkan rumah yang tiba-tiba terasa begitu asing, aku duduk terdiam di lantai kamar tidur yang dulu kami bagi bersama. Koper kecil di depanku terbuka lebar, menunggu untuk diisi dengan sisa-sisa hidupku yang tergusur. Mataku yang sudah bengkak dari terlalu banyak menangis, kini kering bagai gurun. Aku menatap kosong ke lemari pakaian Mas Tono, yang masih penuh dengan kemeja-kemeja rapi yang biasa ia pakai ke kantor. Bau aftershave kesukaannya masih menyengat di udara, membuat dadaku sesak oleh kerinduan yang menusuk. Dengan gemetar, aku mulai mengeluarkan pakaian-pakaianku dari lemari. Tangan ini bergerak secara mekanis, seolah bukan lagi bagian dari tubuhku yang hancur. Saat menarik laci bawah, jemariku menyentuh sesuatu yang keras. Sebuah kotak kayu kecil yang terselip di balik tumpukan kaos. Jantungku berdegup kencang mengenali kotak itu. Hadiah ulang tahun pertamaku untuk Mas Tono, tempat ia biasa menyimpan dokumen-dokumen penting. Dengan nafas tertahan, kubuka kotak itu perlahan. Isinya membuat bulu kuduku meremang. Polis asuransi jiwa atas nama kami berdua, laporan rekening bank bersama, dan yang paling mengejutkan, sebuah surat wasiat yang ditandatangani Mas Tono setahun yang lalu. Mataku menyapu cepat isi surat itu, dan setiap kata yang kubaca seperti pukulan telak ke solar plexusku. Jika sesuatu terjadi padaku, segala harta dan aset yang kumiliki menjadi hak penuh istriku,
April Ratnasari. Tangan kananku menutup mulut yang terkaget. Selama ini, Mas Tono sudah mempersiapkan segalanya untuk melindungiku. Tapi mengapa dokumen-dokumen ini tersembunyi? Mengapa tidak disimpan di tempat yang aman? Aku segera memeriksa isi kotak lebih teliti. Di bawah tumpukan dokumen, ada amplop coklat tipis. Saat kubuka, aku menemukan catatan tulisan tangan Mas Tono yang membuat air mataku kembali meleleh. April sayang, jika kamu membaca ini, berarti aku sudah pergi duluan. Maafkan aku. Aku sudah curiga ada yang tidak beres dengan keluargaku sejak ayah mulai banyak bertanya tentang aset kita. Mereka tidak tahu tentang surat wasiat ini. Simpan baik-baik. Bima, temanku yang pengacara, tahu semua tentang ini. Hubungi dia jika mereka menyulitkanmu. Aku sayang kamu. Dadaiku sesak oleh gelombang emosi yang bertubi-tubi. Mas Tono sudah memprediksi semua ini. Tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, suara langkah kaki di lorong membuatku kaget. Cepat-cepat aku menyembunyikan kotak dan dokumen-dokumen itu di balik bajuku. Pintu kamar terbuka tanpa permisi, menampilkan sosok Bu Lastri dengan wajah masam. Masih belum selesai juga? Kami ingin rumah ini kosong besok pagi. Aku mengangguk pelan, berusaha menahan getar di suaraku. Sebentar lagi, Bu, saya hanya mengambil kenang-kenangan terakhir. Matanya yang tajam menyapu kamar, seolah mencurigai sesuatu. Kenang-kenangan? HMPH, ambil pakaianmu saja dan pergi. Barang berharga tetap di sini. Ketika pintu tertutup lagi, aku menarik nafas panjang. Sekarang aku mengerti. Mereka pasti sudah menggeledah semua dokumen resmi dan menemukan bahwa surat wasiat asli tidak ada. Tapi mereka tidak tahu tentang kotak rahasia ini. Dengan hati-hati, aku menyelipkan dokumen-dokumen berharga itu di balik baju dalamku, satu-satunya tempat yang mungkin tidak akan mereka periksa. Kotak kayu kosong ku kembalikan ke tempat semula, sementara surat cinta terakhir Mas Tono ku simpan erat di telapak tangan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kematian suamiku, ada sesuatu yang hangat kembali di dadaku, sebuah tekad. Mas Tono sudah berusaha melindungiku bahkan setelah kematiannya. Sekarang, giliranku untuk memperjuangkan apa yang menjadi hakku. Saat fajar menyingsing, sambil memandang rumah yang dulu kami bangun dengan cinta untuk terakhir kalinya, bisikku pelan ke angin pagi, aku akan membuktikan mereka salah, Ton. Aku lebih kuat dari yang mereka kira. Kaki-kakiku terasa berat melangkah keluar dari gerbang rumah yang dulu kusebut rumahku sendiri. Koper kecil di tanganku terasa ringan secara fisik, tetapi beban yang kubawa dalam hati ini terasa seperti memikul seluruh dunia. Aku menoleh sekali lagi ke rumah 2 lantai bergaya minimalis itu, tempat di mana Mas Tono dan aku pernah berbagi mimpi, tawa, dan rencana-rencana masa depan yang kini hancur berkeping-keping. Tirai kamar tidur kami bergerak ditiup angin pagi, seolah melambai perpisahan. Ku berjalan tanpa tujuan pasti di trotoar yang mulai ramai oleh aktivitas pagi. Suara klakson mobil, teriakan penjual koran, dan tawa anak-anak sekolah yang berseragam, semua terasa begitu asing dan menusuk. Dunia terus berputar, sementara hidupku baru saja hancur lebur. Setelah berjam-jam berjalan dengan kaki yang mulai lecet, aku akhirnya sampai di sebuah stasiun kereta. Dengan uang terakhir yang tersisa di dompet, uang yang tadinya kupersiapkan untuk belanja bulanan, aku membeli tiket ke arah selatan kota, menjauh dari lingkungan yang kini penuh dengan kenangan pahit. Kereta yang kunaiki berderak meninggalkan stasiun, dan melalui jendela, aku menyaksikan gedung-gedung tinggi perlahan berganti dengan pemandangan perkampungan kumuh. Aku turun di sebuah daerah yang bahkan tak pernah kudengar namanya sebelumnya. Kawasan Jatiwaringin, tempat kontrakan murah berjejer rapat seperti sarang tawon. Kamar kosong, Bu, 300.000 sebulan, air termasuk. Teriak seorang perempuan parubaya dari beranda rumahnya yang catnya sudah mengelupas.
Aku mengangguk lemas dan mengikuti perempuan itu menyusuri gang sempit yang baunya campur aduk antara aroma masakan dan selokan yang mampet. Kamar yang ditawarkan tidak lebih besar dari kamar mandi di rumahku dulu. Tempat tidur lipat, meja kecil, dan sebuah lampu neon yang berkedip-kedip. Tapi setidaknya ada jendela kecil yang menghadap ke lorong. Bayar di depan, Bu. Minimal 2 bulan, kata si pemilik rumah sambil mengunyah sirih. Tanganku gemetar mengeluarkan uang dari dompet tipisku. Setelah transaksi selesai, aku duduk di tepi tempat tidur yang berderit, menatap tembok kamar yang penuh coretan-coretan penyewa sebelumnya. Bau pengap dan lembab memenuhi ruangan, tapi aku terlalu lelah untuk memperdulikannya. Malam pertama di tempat baru ini, aku terbangun oleh suara ribut-ribut di luar. Teriakan, tangisan bayi, dan musik dangdut yang diputar keras-keras dari suatu tempat. Mataku menatap langit-langit kamar yang bernoda air, memikirkan betapa hidup bisa berubah drastis dalam hitungan hari. Dari istri seorang profesional dengan rumah nyaman, kini aku menjadi seorang perempuan tak dikenal di kamar kumuh, tanpa pekerjaan, tanpa keluarga, tanpa masa depan yang jelas. Pagi harinya, aku memaksakan diri mandi dengan air dingin yang menyengat kulit. Air ledeng di sini berwarna kecoklatan dan berbau besi. Setelah mengenakan salah satu dari 3 baju yang berhasil kuselamatkan, aku keluar mencari warung makan. Perutku sudah keroncongan sejak kemarin, tapi aku terlalu trauma untuk menghabiskan uang terakhirku. Nasi campur biasa 5.000, Bu, kata penjual warung tenda dengan ramah. Aku memandangi makanan sederhana itu, nasi putih dengan sedikit sayur dan tempe orek, dan tiba-tiba air mataku menetes. Ini makanan yang selalu Mas Tono sukai untuk sarapan. Bu, kenapa nangis? Tawar penjualnya, seorang ibu muda dengan bayi digendong di punggung. Aku menggeleng, berusaha tersenyum. Debu saja, Bu. Setelah makan, yang ternyata menjadi makanan terlezat yang pernah kurasakan karena rasa laparku, aku mulai berjalan menyusuri jalanan sekitar, mencari lowongan kerja apa saja. Toko kelontong butuh pembantu, tapi gajinya hanya 100.000 seminggu. Sebuah laundry membutuhkan penatu, tapi aku tidak punya pengalaman. Saat matahari mulai terik, aku duduk di tepi jalan, kelelahan dan putus asa. Di saku bajuku, jemariku menyentuh lipatan surat wasiat Mas Tono dan nomor kontak Bima si pengacara. Tapi aku ragu. Apa gunanya memperjuangkan harta warisan jika aku bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? Seekor kucing liar mendekatiku, menggosok-gosokkan badannya yang kurus ke kakiku. Aku membelainya perlahan, merasakan tulang-tulangnya yang menonjol di balik bulu yang kusam. Kita sama, kucing kecil, terlunta-lunta di dunia yang keras ini. Ketika senja tiba, aku kembali ke kamar kontrakanku dengan tangan hampa. Tidak ada pekerjaan yang kudapat hari itu. Di depan pintu kamar, ada sepiring nasi bungkus dan sebotol air mineral, pemberian tetangga sebelah yang mungkin kasihan melihatku. Aku makan dengan lahap, lalu menatap langit malam melalui jendela kecil kamarku. Bintang-bintang di langit Jakarta sulit terlihat karena polusi cahaya, tapi aku berusaha menemukan satu titik cahaya kecil yang mungkin adalah Mas Tono sedang mengawasiku dari atas. Ton, bisikku dalam kegelapan, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku janji akan bertahan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kematian suamiku, aku tidur dengan tekad baru, besok akan lebih baik. Besok, aku harus lebih kuat. Minggu-minggu berlalu dalam rutinitas yang melelahkan. Setiap pagi aku berjalan kaki sejauh 3 kilometer ke sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan raya, tempat aku bekerja sebagai pelayan dengan upah 100.000 per hari. Kaki-kakiku sudah penuh dengan lepuh dari sepatu murah yang menggesek kulit, dan tanganku kasar akibat air sabun yang terus-menerus mengikis kulit. Tapi setidaknya aku bisa makan 2 kali sehari, dan membayar kontrakan yang pengap itu. Suatu sore yang gerimis,
Ketika aku sedang membersihkan meja-meja pelanggan yang sudah pergi, sebuah suara familiar memanggil namaku. April? April Ratnasari? Itu benar kamu? Aku menoleh dan melihat seorang perempuan dengan jas hujan transparan dan potongan bob pendek yang rapi berdiri di depan warung. Matanya yang besar berbinar-binar dalam ketidakpercayaan. Butuh beberapa detik sebelum aku mengenalinya. Siska, teman sekelasku dulu di Fakultas Ekonomi. Yes, Siska? Suaraku serak karena jarang digunakan untuk berbicara panjang. Dia langsung merengkuhku dalam pelukan erat, tak peduli baju seragamku yang masih basah oleh air sabun. Ya Tuhan, sudah berapa tahun kamu di sini? Matanya menyapu sekeliling warung kopi kumuh itu, lalu kembali menatap wajahku yang pasti sudah jauh lebih tua dari umurku yang sebenarnya. Apa yang terjadi padamu? Aku mencoba tersenyum, tapi tiba-tiba semua pertahananku runtuh. Air mata mengalir deras di pipiku yang sudah kurus. Siska cepat-cepat membayar kopinya yang belum sempat diminum dan menarik tanganku. Kita perlu bicara, katanya tegas, memandu aku ke mobil SUV mewahnya yang diparkir di seberang jalan. Di dalam mobil yang hangat dan wangi itu, dengan kursi kulit yang lembut menopang punggungku yang pegal, aku menceritakan semuanya pada Siska, pernikahanku yang bahagia, kematian Mas Tono yang mendadak, pengusiran kejam oleh mertua, dan kehidupan menyedihkanku sebagai pelayan warung kopi. Siska mendengarkan dengan serius, tangannya sesekali menekan tanganku yang bergetar. Ketika aku selesai bercerita, matanya berkaca-kaca. Aku tidak bisa membayangkan betapa kuatnya kamu melalui semua ini, bisiknya. Lalu dengan suara lebih tegas, tapi semua itu berakhir hari ini. Dia mengeluarkan telepon genggamnya dan mulai mengetik cepat. Aku punya kafe di kawasan Kemang. Butuh manajer baru karena yang sebelumnya baru saja resign untuk menikah. Gaji 5 juta sebulan plus bonus. Kamu tinggal pindah ke kos-kosan di atas kafe, gratis. Aku ternganga. Tapi aku tidak punya pengalaman mengelola kafe. Kamu lulusan manajemen dengan IPK 38, April, potong Siska. Dan ingat dulu kita magang bersama di Hotel Bintang 5? Kamu yang selalu dapat pujian dari atasan. Aku menunduk. Itu semua terasa seperti kehidupan orang lain. April yang percaya diri, April yang punya masa depan cerah, April yang punya impian. Bukan April yang hancur dan tak punya harapan seperti sekarang. Lihat aku, Siska memegang daguku dengan lembut. Kamu masih sama April yang aku kenal dulu. Hanya sedang tersesat sebentar. Mobilnya melaju melewati hujan yang semakin deras, membawaku ke tempat yang tak ku kenal. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, ada secercah harapan yang menyala di dadaku. Ketika kami tiba di Cafe Siska, tempat yang luas dengan desain industrial chic dan aroma kopi spesial yang menggugah, aku merasa seperti memasuki dunia yang sama sekali berbeda dari kehidupan yang kujalani minggu-minggu terakhir. Ini akan menjadi rumah barumu, kata Siska sambil menyerahkan kunci kamar di lantai 2. Kamarnya sederhana tapi bersih, dengan ranjang nyaman, meja kerja, dan, yang paling kuhargai, kamar mandi pribadi dengan air panas. Malam itu, setelah mandi air hangat pertama kalinya dalam sebulan, aku berdiri di depan cermin kamar mandi yang beruap. Wajah yang menatap balik padaku kurus dan pucat, dengan lingkaran hitam di bawah mata. Tapi di balik mata yang lelah itu, ada sesuatu yang mulai bersinar kembali. Harapan. Aku mengeluarkan lipatan kertas dari saku jeans lamaku, surat wasiat Mas Tono yang selalu kubawa kemana-mana. Dengan hati-hati kubentangkan di atas meja, lalu kuletakkan jemariku di atas tanda tangannya yang sudah memudar. Ton, bisikku, aku bertemu Siska hari ini. Mungkin ini pertanda bahwa hidupku akan mulai membaik. Di luar jendela, hujan masih turun deras, tapi aku tahu besok matahari akan terbit lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku menantikan pagi dengan semangat baru. Matahari pagi menyelinap melalui tirai jendela kamarku yang baru,
menyentuh wajahku dengan kehangatan yang hampir kulupakan rasanya. Aku terbangun dengan perasaan asing, bukan kepahitan atau keputusasaan yang biasanya menyambutku di pagi hari, melainkan sesuatu yang mirip dengan antisipasi. Di dinding kamar yang dicat warna pastel, bayangan daun-daun dari pohon di luar bergoyang pelan, menari-nari dalam cahaya keemasan. Cafe Siska, Brew Bloom, ternyata lebih dari sekadar kedai kopi biasa. Tempat ini adalah bisnis yang dikelola dengan profesional, dengan staf yang rapi dan menu-menu inovatif. Di hari pertamaku bekerja, aku berdiri di belakang kaunter dengan seragam hitam yang nyaman, mencoba mengingat-ingat semua resep minuman spesial yang harus kupelajari. Tanganku masih terbiasa memegang gelas-gelas kotor di warung pinggir jalan, bukan mesin espresso mahal yang berkilau di hadapanku. Awalnya mungkin akan membingungkan, kata Siska sambil menunjukkan cara mengoperasikan grinder, tapi aku tahu kamu cepat belajar. Dan benar saja. Dalam seminggu, aku sudah bisa mengingat semua varian kopi dan makanan penutup yang ditawarkan. 2 minggu kemudian, aku mulai mengenal nama-nama pelanggan tetap dan preferensi mereka. Bekal kuliah di bidang manajemen perlahan mulai kembali. Aku menyusun sistem inventaris yang lebih efisien, mengatur jadwal shift karyawan, bahkan memberi saran tentang promosi akhir pekan. Suatu sore yang sibuk, ketika aku sedang memeriksa stok di gudang, salah satu barista muda, Rangga, memanggilku. Bu April, ada tamu VIP di meja pojok minta bicara dengan manajer. Aku mengusap tangan di apron dan berjalan ke area lounge. Di sana duduk seorang wanita parubaya dengan setelan bisnis yang elegan. Wajahnya terasa familiar, tapi aku tak bisa menempatkan di mana pernah bertemu. Selamat siang, saya April, manajer kafe ini. Ada yang bisa saya bantu? Wanita itu mengangkat secangkir latte senja. Saya pemilik beberapa gerai retail di Jakarta. Biasanya saya meeting di hotel-hotel besar, tapi tempat ini memiliki karakter yang unik. Matanya yang tajam mengamati setiap sudut kafe, dan pelayanannya sangat profesional. Dia mengeluarkan kartu nama dari tas kulitnya. Saya tertarik menjadikan tempat ini venue rutin untuk meeting bisnis tim saya. Mungkin 20-30 orang, 2 kali sebulan. Tertarik bekerja sama? Jantungku berdegup kencang. Ini peluang besar. Dengan tenang, aku menjawab, tentu saja, kami akan merasa terhormat. Saya bisa menyiapkan proposal khusus untuk kebutuhan ibu. Percakapan itu berlangsung hampir 1 jam. Ketika wanita itu pergi, janji kerjasama tertulis sudah ada di tasnya, dan kartu namaku terselip rapi di agenda mewahnya. Siska, yang menyaksikan semuanya dari kejauhan, mendekat dengan mata berbinar. Lihat, aku selalu bilang kamu berbakat di ini. Malam itu, di kamarku yang sudah mulai terasa seperti rumah, aku berdiri di depan cermin kecil yang tergantung di dinding. Wajah yang menatap balik padaku masih sama, mata yang pernah menangis berhari-hari, bibir yang pernah gemetar ketakutan. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Bahu yang biasanya membungkuk sekarang tegak. Senyum yang hilang kini mulai kembali, meski masih samar. Aku mengambil album foto kecil dari laci, satu-satunya barang kenangan Mas Tono yang berhasil kubawa. Foto kami di Pantai Anyer, saat liburan pertama setelah menikah. Mas Tono tersenyum lebar, tangannya melingkar di bahuku. Lihat, Ton, bisikku siap menelusuri lekuk wajahnya di foto, aku mulai bisa berdiri lagi. Di luar, kota Jakarta berkilauan dengan jutaan lampu. Suara klakson dan kehidupan malam bersaut-sautan di kejauhan. Aku membuka jendela kecil, membiarkan angin malam menyentuh wajahku. Hidup ini masih panjang. Dan untuk pertama kalinya sejak kepergian Mas Tono, aku mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, aku bisa bahagia lagi. Hujan deras mengguyur atap kafe ketika aku menyelesaikan laporan keuangan mingguan di kantor kecil di lantai 2. Suara rintik air di kaca jendela dan aroma kopi yang menyengat dari mesin di bawah telah menjadi soundtrack keseharianku yang baru.
3 bulan telah berlalu sejak Siska menyelamatkanku dari jurang keputusasaan, dan Breu Bloom kini berkembang pesat berkat kerjasama baru yang berhasil kujalin. Telepon di meja berdering, mengagetkanku dari konsentrasi. Breu Bloom, ini April, sambutku dengan suara profesional yang sudah kuhafal. Suara laki-laki parubaya yang dalam dan berwibawa mengisi garis telepon. Selamat siang, Ibu April. Nama saya Bima Hartono. Saya pengacara dari firma Hartono Rekan. Nama itu membuat nafasku tersangkut di tenggorokan. Jemariku secara refleks meraih dompet di laci meja, di mana nomor kontak Bima dan surat wasiat Mas Tono selalu kubawa kemana-mana. Selama ini aku menunda menghubunginya, terlalu trauma dengan urusan hukum setelah perlakuan kejam mertuaku. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Suaraku sedikit gemetar meski berusaha tenang. Maaf mengganggu. Saya ingin bertemu langsung dengan Ibu mengenai suatu hal penting terkait almarhum Mas Tono. Apakah besok siang jam 2 saya bisa datang ke kafe Ibu? Pikiranku langsung berpacu. Apa yang dia ketahui? Apakah ini tentang warisan? Atau jangan-jangan mertuaku telah melaporkanku atas tuduhan palsu? Baik, Pak. Saya tunggu besok. Jawabku akhirnya, lebih karena rasa penasaran daripada keberanian. Setelah menutup telepon, aku berdiri di depan jendela, menatap hujan yang semakin deras. Bayangan Mas Tono seolah muncul di balik tirai air. Senyumnya yang hangat, cara matanya berbinar ketika membicarakan masa depan kita. Keesokan harinya, kafe tidak terlalu ramai karena cuaca buruk. Aku duduk di meja paling pojok dengan secangkir teh chamomile yang sudah dingin tak tersentuh. Setiap kali pintu kafe terbuka, jantungku berdegup kencang. Tepat pukul 2, seorang pria tinggi dengan kemeja putih lengan panjang dan jas biru tua masuk. Rambutnya yang hitam beruban di pelipis disisap rapi ke belakang. Matanya yang tajam langsung menemukanku, seolah sudah mengenaliku dari foto. Ibu April? Dia menyapa dengan suara yang lebih hangat dari yang kuduga. Aku mengangguk dan menyuruhnya duduk. Tanganku berkeringat dingin ketika menyambut jabat tangannya yang kuat. Terima kasih sudah meluangkan waktu, katanya sambil mengeluarkan map coklat tebal dari tas kulitnya. Saya tidak ingin bertele-tele. Saya adalah pengacara dan sahabat lama Mas Tono sejak kuliah. Dia mengeluarkan beberapa dokumen. Sebelum meninggal, Mas Tono sudah mempersiapkan segala kemungkinan, termasuk. Dia menatapku dalam-dalam, termasuk kemungkinan keluarganya akan menyulitkan Ibu. Dengan hati-hati, Bima menunjukkan polis asuransi jiwa atas nama Mas Tono dengan nilai yang membuat mataku membelalak. Ini masih berlaku, dan Ibu adalah satu-satunya beneficiari yang sah. Tapi kemudian wajahnya berubah serius. Masalahnya, keluarga Mas Tono sudah melaporkan polis ini hilang dan mengajukan klaim untuk diri mereka sendiri. Mereka juga sudah memalsukan beberapa dokumen properti. Aku menggigit bibir sampai nyaris berdarah. Bahkan setelah kematian Mas Tono, mereka masih terus menghancurkanku. Tapi jangan khawatir, lanjut Bima sambil mengeluarkan flash disk dari saku jasnya. Selama ini saya dan tim sudah mengumpulkan bukti-bukti kuat. Rekaman CCTV dari bank saat Bu Lastri memaksa karyawan untuk mengakses rekening Mas Tono, saksi-saksi yang melihat pemalsuan tanda tangan, bahkan dia menurunkan suaranya, bahkan percakapan telepon antara Bu Lastri dengan notaris yang mengaku memiliki surat wasiat asli. Mataku tak bisa lepas dari dokumen-dokumen itu. Selama ini aku mencoba lari dari masa lalu, tapi ternyata kebenaran tetap mengejarku. Kenapa baru sekarang Bapak menghubungi saya? Tanyaku dengan suara parau. Bima menghela nafas. Kami butuh waktu untuk mengumpulkan bukti yang cukup kuat. Dan kami juga ingin memastikan Ibu dalam keadaan stabil secara emosional. Matanya yang tajam memandangku penuh arti. Mas Tono sangat mencintai Ibu. Dia ingin memastikan Ibu aman. Air mataku yang sudah lama kutahan akhirnya tumpah. Di tengah kesedihan,
Ada kelegaan yang tak terkira mengetahui bahwa Mas Tono sudah memikirkan segalanya, bahkan melindungiku dari jarak yang tak terjangkau. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Tanyaku sambil menyeka air mata. Bima tersenyum kecil. Ibu hanya perlu memberi kuasa pada kami untuk mewakili ibu. Perjuangan hukum mungkin akan panjang, tapi dengan bukti-bukti ini, saya yakin kita bisa menang. Ketika Bima pergi 2 jam kemudian, hujan sudah reda. Sinar matahari menyembul dari balik awan, menyinari map berisi dokumen yang kini berada di tanganku. Untuk pertama kalinya sejak pengusiran kejam itu, aku merasa tidak sendirian. Mas Tono mungkin sudah tiada, tapi cintanya masih terus melindungiku, melalui sahabat-sahabatnya, melalui dokumen-dokumen yang disiapkannya dengan cermat, melalui keadilan yang akhirnya mulai tampak di ujung terowongan gelap ini. Malam itu, di kamarku yang hangat, kubuka album foto lama. Ada gambar Mas Tono sedang tertawa lepas dengan Bima di suatu piknik kampus. Aku tersenyum melalui air mata, menyadari bahwa mungkin inilah cara Mas Tono mengatakan padaku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pagi itu, udara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terasa begitu berat, seolah dipenuhi oleh segala ketidakadilan yang pernah terjadi di balik tembok-tembok kokohnya. Aku duduk di bangku panjang ruang sidang dengan mengenakan blazer biru tua, warna favorit Mas Tono yang selalu dikatakannya membuat mataku bersinar. Bima berada di sampingku, tangannya yang besar sesekali menepuk pundakku dengan mantap, memberikan kekuatan yang tak terucap. Di seberang ruangan, Bu Lastri duduk tegak dengan setelan kebaya hitam yang mahal, tatapannya dingin dan penuh kebencian mengarah padaku. Pak Hadi tidak hadir. Kabarnya kesehatannya semakin memburuk setelah stroke kedua yang dialaminya bulan lalu. Namun, hadir di sana Rudi, adik Mas Tono, yang sejak awal selalu menatapku dengan pandangan ambigu, antara rasa bersalah dan keterpaksaan. Majelis hakim akan memulai sidang, kata panitera dengan suara lantang. Jantungku berdegup kencang ketika Bima berdiri untuk menyampaikan pembukaannya. Suaranya yang dalam dan terlatih menggema di ruang sidang, memaparkan fakta demi fakta dengan presisi seorang ahli bedah yang membedah kebohongan. Yang mulia, kami memiliki bukti kuat bahwa klien saya, Ibu April Ratnasari, adalah satu-satunya penerima manfaat yang sah dari asuransi jiwa almarhum Tono Hadiwibowo. Namun, keluarga almarhum telah dengan sengaja memalsukan dokumen dan protes keras dari pengacara mertuaku memotong pembelaan Bima. Yang mulia, klien saya adalah orang tua kandung almarhum. Adalah hak mereka untuk... Aku menggenggam erat tangan sendiri di pangkuan, kuku-kuku tanpa sengaja menancap di telapak tangan. Pertengkaran hukum yang sengit berlangsung selama berjam-jam, dokumen-dokumen diperdebatkan, saksi-saksi dihadirkan, rekaman-rekaman bukti pemalsuan ditayangkan. Ketika giliranku memberikan kesaksian, kakiku gemetar saat berjalan menuju kursi saksi. Ruangan itu tiba-tiba terasa sangat kecil. Semua mata tertuju padaku. Katakan pada kami, Ibu April, tanya hakim dengan suara netral, apa yang terjadi setelah kematian suami Anda? Aku menarik napas dalam-dalam. Lalu dengan suara yang perlahan semakin kuat, aku menceritakan segalanya. Pengusiran kejam di hari pemakaman, pencarianku akan tempat tinggal, pekerjaan serabutan yang harus kulakukan untuk bertahan hidup. Air mata mengalir deras di pipiku ketika menggambarkan bagaimana aku menemukan surat wasiat tersembunyi Mas Tono, dan ketakutanku untuk memperjuangkan hak-hakku karena trauma akan kekejaman mertuaku. Yang mulia, bisikku parau di akhir kesaksian, saya tidak pernah menginginkan harta Mas Tono. Saya hanya ingin... Suaraku pecah, saya hanya ingin keadilan untuk suami saya, yang telah mempersiapkan segala sesuatu untuk melindungi saya. Dari sudut mata, aku melihat Rudi menundukkan kepalanya, tangannya mengepal erat di pangkuan. Bu Lastri tetap seperti patung. Wajahnya tak berubah kecuali kedutan kecil di sudut bibirnya. Ketika sidang hari pertama usai, Bima memandu keluar dengan tangan pelindung di punggungku. Kamu luar biasa, bisiknya.
Kita unggul dalam sidang hari ini. Tapi perjuangan belum berakhir. Di hari-hari berikutnya, pertempuran hukum semakin sengit. Pengacara mertuaku menghadirkan saksi-saksi tak terduga. Seorang notaris yang mengaku menyaksikan surat wasiat asli, teman kantor Mas Tono yang bersaksi bahwa aku tidak pernah mencintainya. Bahkan seorang psikolog yang menyatakan aku tidak stabil secara emosional. Di tengah semua itu, suatu malam yang tak terduga, teleponku berdering. April, ini Rudy. Suara di seberang garis terdengar berat. Aku perlu bertemu kamu. Berdua saja. Pertemuannya dengan Rudy terjadi di sebuah warung kopi kecil jauh dari pusat kota. Wajahnya yang biasanya bersih kini dipenuhi janggut pendek. Matanya merah dan lelah. Aku tidak tahan lagi, bisiknya sambil menyerahkan sebuah amplop coklat. Ini rekaman percakapan ibu dengan notaris palsu itu. Dan dia menarik napas dalam. Surat dari kakakku untuk kamu, yang disembunyikan ibu. Tanganku gemetar membuka surat itu, tulisan tangan Mas Tono yang begitu ku kenal. April sayang, jika kamu membaca ini, berarti ibu sudah melakukan hal-hal yang tidak bisa dimaafkan. Ketahuilah bahwa semua hartaku adalah hakmu. Jangan biarkan siapapun meragukan cintaku padamu. Air mataku menetes membasahi kertas itu. Rudy memandangku dengan mata berkaca-kaca. Aku minta maaf, April. Aku tidak seberani kakakku. Keesokan harinya di pengadilan, segala sesuatu berubah. Bima dengan dramatis memperkenalkan bukti baru, surat asli Mas Tono dan rekaman yang diberikan Rudy. Wajah Bu Lastri berubah pucat ketika suaranya sendiri terdengar jelas merencanakan pemalsuan dokumen. Ketika hakim memukul palu tanda sidang ditunda untuk pembacaan putusan akhir minggu depan, aku tahu perjuangan panjang ini hampir berakhir. Kebenaran akhirnya terungkap, dan Mas Tono, dari manapun dia berada sekarang, pasti tersenyum melihat keadilan mulai ditegakkan. Malam itu, di kamarku, aku memeluk erat surat terakhir Mas Tono itu. Perjalanan masih panjang, tapi untuk pertama kalinya sejak kepergiannya, aku bisa merasakan kedamaian sejati, keyakinan bahwa cinta kami nyata, dan tak ada siapapun yang bisa merenggutnya dariku. Hari-hari menjelang pembacaan putusan sidang terasa seperti berjalan dalam ruang waktu yang berbeda. Setiap detik terasa lambat, namun sekaligus begitu cepat. Aku menghabiskan malam-malam dengan duduk di balkon kecil kamarku, memandangi langit Jakarta yang jarang menampakkan bintang-bintangnya, sambil memegang erat surat terakhir Mas Tono yang diberikan Rudy. Kertas itu sudah kusut karena terlalu sering kubaca. Setiap katanya terpatri dalam ingatanku, setiap goresan tintanya seolah masih menyimpan kehangatan tangannya. Bima terus memberi kabar perkembangan terakhir dari tim hukumnya. Keluarga Mas Tono semakin terdesak, katanya dalam satu pertemuan di kantornya yang elegan di kawasan Sudirman. Mereka bahkan mencoba menawarkan penyelesaian di luar pengadilan kemarin. Mataku membelalak. Apa yang mereka tawarkan? 1/10 dari apa yang sebenarnya menjadi hakmu, jawab Bima sambil menggeleng. Tentu saja aku menolak. Ini bukan sekadar tentang uang, April. Ini tentang keadilan untuk Mas Tono. Aku mengangguk pelan, menatap gedung-gedung tinggi di luar jendela yang berkaca-kaca diterpa hujan. Tiba-tiba saja, aku teringat pada hari ketika pertama kali bertemu keluarga Mas Tono, acara pertunangan kecil di rumah besar mereka di Pondok Indah. Saat itu Bu Lastri tersenyum manis padaku, memuji masakanku, dan bercerita bagaimana Mas Tono selalu menjadi anak kesayangannya. Kini aku bertanya-tanya, apakah senyuman itu hanyalah topeng belaka? 3 hari sebelum pembacaan putusan, teleponku berdering larut malam. Nomor yang tidak kukenal. April? Suara Rudy di seberang sana terdengar parau dan tergesa-gesa. Aku perlu bertemu. Sekarang. Ini penting. Aku hampir menolak, tapi sesuatu dalam nadanya membuatku berpikir ulang. Kami sepakat bertemu di sebuah minimarket 24 jam tak jauh dari tempat tinggalku,
Tempat yang cukup ramai untuk merasa aman, tapi cukup sepi untuk pembicaraan privat. Ketika Rudy muncul, penampilannya membuatku terkejut. Kaosnya kusut, matanya merah, dan ada bau alkohol yang kuat menyengat dari napasnya. Dia langsung duduk di bangku plastik dekat jendela. Tangannya gemetar memegang kaleng minuman energi yang baru dibelinya. "Aku tidak bisa terus begini," katanya langsung, tanpa basa-basi. Ibu gila, April." Setelah bukti-bukti itu muncul di pengadilan, dia malah semakin menjadi. Dia mengeluarkan telepon genggamnya dan memperlihatkan serangkaian pesan dari Bu Lastri. Aku membacanya dengan perut mual, ancaman untuk mengucilkan Rudy dari keluarga, tuduhan bahwa dia pengkhianat, bahkan pernyataan bahwa Mas Tono pasti kecewa melihat kelakuan adiknya. Yang paling parah, Rudy menatapku dengan mata berbinar aneh. "Ibu bilang lebih baik Tono meninggal daripada menikah dengan perempuan sepertimu. Dia benar-benar membenci kamu, April." Sejak awal, udara di paru-paru seolah menghilang. Aku memegang tepi meja untuk menahan diri. Tapi kenapa? Aku tidak pernah. "Gengsi keluarga," potong Rudy dengan tawa pahit. "Kamu ingat waktu pertama kali dibawa Tono ke rumah? Ibu langsung risih melihat caramu memegang sendok saat makan sop. Menurutnya kamu tidak pantas untuk keluarga mereka." Aku ternganga mengingat malam itu. Aku yang grogi memang sempat menjatuhkan sendok, dan Bu Lastri dengan cepat memanggil pembantu untuk menggantinya. Saat itu aku pikir itu kebaikan. Ternyata, dia sudah merencanakan segalanya sejak Tono meninggal. Lanjut Rudy sambil menatap kosong keluar jendela. Bahkan sebelum pemakaman, dia sudah memanggil notaris untuk membicarakan pengalihan aset. Aku tahu semua ini salah, tapi aku takut, April. Selama ini hidup di bawah bayang-bayang ibu itu seperti... Suaranya pecah. Aku tanpa berpikir meraih tangannya yang dingin. Untuk pertama kalinya, aku melihat Rudy bukan sebagai bagian dari keluarga yang menyiksaku, tapi sebagai korban lain dari Bu Lastri, anak yang tidak pernah cukup baik di mata ibunya. "Ada satu hal lagi," bisik Rudy setelah menarik napas dalam. "Tono sebelum meninggal, dia dan ibu bertengkar hebat. Aku tidak pernah ceritakan ke siapa-siapa." Dia menceritakan bagaimana sehari sebelum serangan jantung, Mas Tono menemukan bahwa orang tuanya telah memindahkan sebagian saham perusahaannya tanpa izin. Dia bilang akan melaporkan ke polisi kalau mereka tidak mengembalikan semuanya. Ibu marah sekali, sampai bilang lebih baik dia mati daripada mempermalukan keluarga. Aku menutup mulut dengan tangan. Kenangan terakhirku tentang Mas Tono tiba-tiba muncul. Dia pulang malam itu dengan wajah pucat dan berkeringat dingin, bilang hanya kecapean. Keesokan paginya, aku menemukannya tidak sadar di kamar mandi. "Kamu pikir?" Suaraku bergetar tak terselesaikan. Rudy mengangkat bahu lemas. "Aku tidak tahu. Tapi..." Dia menatapku langsung. Aku tidak bisa diam lagi. "Besok di pengadilan, aku akan menjadi saksi untukmu. Untuk kebenaran." Ketika kami berpisah di depan minimarket itu, hujan gerimis mulai turun. Rudy memelukku cepat. Pelukan yang canggung tapi tulus. "Maafkan kami, April," bisiknya sebelum pergi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh segala kebenaran buruk yang terungkap, kebencian tanpa alasan, keserakahan yang tak terbayangkan, dan kemungkinan mengerikan bahwa kematian Mas Tono mungkin bukan sekadar takdir. Di meja kecil dekat tempat tidur, surat wasiat Mas Tono dan surat terakhirnya kepadaku terbaring berdampingan. Aku mengusap lembaran kertas itu dengan jari gemetar, berjanji pada dirinya yang tak lagi ada. Besok, di pengadilan, aku akan menjadi suara bagi kebenaran yang selama ini dipendam. Tidak lagi untuk diriku sendiri, tapi untuk keadilan yang seharusnya didapatkan oleh pria baik yang terlalu cepat diambil dari dunia ini. Pagi hari pembacaan putusan sidang tiba dengan langit kelabu yang menggantung rendah di atas Jakarta,
seolah alam semesta turut merasakan ketegangan yang membelit dadaku sejak fajar menyingsing. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi, mengenakan blazer putih bersih yang sengaja kubeli untuk hari ini, warna yang melambangkan permulaan baru, sekaligus penghormatan terakhir untuk Mas Tono yang selalu menyukai aku dalam warna-warna terang. Jemariku yang dingin berusaha meluruskan kerah bajuku yang sudah sempurna. Sementara di luar, hujan mulai turun dengan rintik-rintik kecil yang berdebar di jendela, seperti detak jantung yang tak sabar. Bima menjemputku tepat pukul 8 dengan mobilnya yang gelap. Wajahnya yang biasanya penuh kepercayaan diri pagi ini tampak lebih berkerut. Garis-garis kekhawatiran terlihat jelas di sekitar matanya yang sipit. "Kita punya masalah kecil," katanya segera setelah aku masuk ke dalam mobil. Suaranya rendah namun jelas terdengar di tengah deru hujan yang mulai deras menghantam atap mobil. Bu Lastri membawa pengacara baru dari firma ternama, dan mereka mengajukan keberatan terhadap bukti-bukti kita. Perutku mulas, tapi aku menarik napas dalam-dalam seperti yang diajarkan psikolog yang kudatangi beberapa minggu lalu. Apa artinya itu? Artinya hakim mungkin akan menunda putusan, jawab Bima sambil menatap jalan di depan dengan konsentrasi penuh. Tapi jangan khawatir, semua bukti kita sah. Ini hanya taktik mengulur waktu mereka. Mobil meluncur melewati genangan air di jalanan Jakarta yang sudah mulai banjir kecil. Melalui jendela yang berembun, aku melihat orang-orang berjalan dengan payung yang tertiup angin, berjuang melawan hujan seperti aku berjuang melawan ketidakadilan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pagi itu penuh sesak. Ternyata kasus kami telah menarik perhatian media, dan beberapa wartawan berkumpul di lobi gedung. Aku berjalan dengan kepala tegak di samping Bima, merasakan tatapan penasaran mengikuti setiap langkah kami. Di dalam ruang sidang, suasana tegang langsung terasa. Bu Lastri sudah duduk di bangku tergugat dengan dua pengacara barunya yang berpakaian sangat rapi. Wajahnya yang biasanya angkuh pagi ini terlihat pucat dan lebih tua dari usianya, tapi matanya masih memancarkan kebencian yang sama ketika menatapku. Rudi duduk terpisah, di bangku paling belakang, dan ketika matanya bertemu denganku, dia mengangguk hampir tak terlihat. Hakim memasuki ruangan dan semua berdiri. Proses persidangan dimulai dengan pengacara Bu Lastri yang langsung mengajukan keberatan atas keabsahan bukti rekaman percakapan yang diberikan Rudi. Perdebatan hukum yang panas terjadi, dengan Bima membalas setiap argumen dengan fakta-fakta tak terbantahkan. Ketika giliran Rudi memberikan kesaksian, ruangan menjadi senyap. Dengan suara yang kadang terputus-putus namun jelas, dia menceritakan segala kebohongan dan manipulasi yang dilakukan orang tuanya. Saya tidak bisa lagi berdiam diri, katanya sambil menatap ibunya yang wajahnya berubah merah padam. Kakak saya mencintai April, dan dia ingin April yang mendapatkan semua hartanya. Ibu hanya ingin uang itu untuk diri sendiri. Teriakan Bu Lastri memecah kesunyian. Dasar anak durhaka. Kau lebih memilih perempuan ini daripada ibumu sendiri. Hakim berusaha menenangkan situasi, tapi keributan sudah terjadi. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba Bu Lastri memegang dadanya dengan wajah yang berkerut kesakitan. Tubuhnya limbung sebelum akhirnya terjatuh ke lantai. Rudi berteriak, "Ibu," sambil berlari mendekat. Pengadilan menjadi chaos, petugas medis dipanggil, dan sidang terpaksa ditunda. Aku berdiri kaku di tempat, menyaksikan adegan yang seolah keluar dari mimpi buruk. Bima memegang bahuku dengan kuat. "Ini bukan salahmu," bisiknya. Di ambulans yang membawa Bu Lastri ke rumah sakit, Rudi menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dokter bilang tekanan darahnya sangat tinggi. Ada kemungkinan stroke. Hari itu, tanpa putusan yang jelas, aku pulang dengan perasaan hampa. Karma memang mulai bekerja, tapi tidak seperti yang kubayangkan. Melihat Bu Lastri terjatuh, aku tidak merasakan kemenangan, hanya kesedihan yang dalam untuk sebuah keluarga yang hancur oleh keserakahan dan kebencian mereka sendiri. Malam harinya, sambil duduk di balkon kamar yang diterpa hujan, aku menelepon Rudi untuk menanyakan kabar ibunya.
Dia stabil, katanya dengan suara lelah, tapi dokter bilang dia mungkin tidak akan bisa bicara normal lagi. Separuh tubuhnya lumpuh. Aku menutup telepon dengan perasaan berat. Di atas mejaku, surat wasiat Mas Tono dan foto kami berdua tersusun rapi. Aku menyentuhnya perlahan, merasakan kehadirannya yang seolah masih ada di sekitarku. Lihat apa yang terjadi, Ton, bisikku ke udara kosong. Semuanya berantakan. Tapi mungkin inilah yang harus terjadi. Kebenaran harus terungkap, keadilan harus ditegakkan, meski konsekuensinya pahit untuk semua pihak. Hujan terus turun di luar, membersihkan jalanan Jakarta yang kotor, seperti karma yang sedang membersihkan kehidupan kami semua dari kebohongan dan kepalsuan yang terlalu lama bersemayam. Dan di tengah semua kekacauan ini, aku tahu satu hal pasti. Perjuangan ini belum berakhir, tapi setidaknya sekarang aku tidak lagi sendirian. Ada Bima yang setia membantuku, Rudi yang akhirnya memilih kebenaran, dan cinta Mas Tono yang terus memberiku kekuatan untuk terus maju, bahkan di hari-hari paling gelap sekalipun. Hujan telah berhenti ketika fajar menyingsing, meninggalkan udara Jakarta yang basah dan segar. Aku duduk di tepi tempat tidur, jemariku menggenggam erat ponsel yang baru saja menerima pesan dari Rudi. Bu Lastri mengalami komplikasi setelah strokenya, kondisinya kritis. Dokter mengatakan bahwa bahkan jika selamat, dia mungkin akan menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda dengan kemampuan bicara yang sangat terbatas. Pesan itu juga berisi permintaan maaf yang tersusun sulit, seolah ditulis oleh seseorang yang kelelahan menanggung beban terlalu berat. Aku menatap foto pernikahan kami di meja samping tempat tidur. Mas Tono dengan senyum lebar dan matanya yang berbinar penuh harapan. Apa yang harus kulakukan, Ton? Bisikku, menyentuh permukaan foto yang sudah mulai pudar. Tiba-tiba, telepon berdering, mengagetkanku dari lamunan. Bima. Suaranya di seberang sana terdengar berbeda. Lebih hidup, hampir bersemangat. April, kamu harus segera ke kantorku. Ada perkembangan baru yang penting. Kantor Bima di lantai 22 gedung perkantoran Sudirman memandang seluruh Jakarta dari balik dinding kacanya. Aku duduk di hadapan meja kerjanya yang besar. Sementara dia dengan cekatan mengeluarkan setumpuk dokumen dari tas kulitnya. Kemarin malam, setelah kejadian di pengadilan, Rudi menghubungiku. Mulanya, matanya berbinar. Dia memberikan ini. Dia mengeluarkan sebuah kunci kecil dan selembar kertas dengan alamat sebuah safe deposit box di bank ternama. Menurut Rudi, Mas Tono menyimpan ini sebelum meninggal dan hanya memberitahu adiknya. Bahkan orang tuanya tidak tahu. Jantungku berdebar kencang ketika kami bergegas ke bank tersebut. Proses verifikasi berlangsung cepat, dan segera kami berdiri di ruang brankas yang dingin, menyaksikan petugas bank membuka kotak penyimpanan nomor 227. Isinya membuat nafasku tersangkut. Sebuah amplop tebal bertuliskan, "Untuk April, cintaku," dalam tulisan tangan Mas Tono yang sangat kukenal. Di bawahnya, terdapat setumpuk dokumen, sertifikat properti yang tidak pernah ku ketahui, bukti investasi dalam bentuk saham, dan yang paling mengejutkan, polis asuransi jiwa lain dengan nilai yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya, dengan namaku sebagai satu-satunya penerima manfaat. Dengan tangan gemetar, kubuka surat itu. Isinya lebih panjang dari yang kubayangkan. April sayang, jika kamu membaca ini, berarti kekhawatiranku menjadi kenyataan. Aku sudah lama curiga keluargaku tidak akan membiarkan kamu hidup tenang jika sesuatu terjadi padaku. Surat itu berisi penjelasan rinci tentang semua aset yang disembunyikannya dari keluarganya. Sebuah apartemen kecil di Menteng, investasi saham di beberapa perusahaan, dan dana pensiun yang cukup besar. Mas Tono menulis bahwa dia sengaja memisahkan sebagian besar hartanya setelah menyadari orang tuanya mulai ikut campur dalam keuangannya. Jangan pernah merasa bersalah mengambil apa yang menjadi hakmu. Aku bekerja keras untuk membangun semua ini, dan satu-satunya keinginanku adalah melihat kamu aman dan bahagia. Air mataku jatuh membasahi kertas itu.
Bima membiarkanku beberapa saat sebelum akhirnya berbicara. April, ini mengubah segalanya. Dengan dokumen-dokumen ini, kita tidak perlu lagi berdebat di pengadilan tentang warisan. Semua sudah jelas atas namamu. Tapi yang paling mengharukan adalah bagian terakhir surat itu. Dan jika Rudy membantumu mendapatkan surat ini, tolong jaga dia. Dia anak baik yang selalu terjebak di antara kesetiaan pada keluarga dan mengetahui apa yang benar. Aku percaya padamu. Di luar ban, Jakarta terlihat berbeda, lebih cerah, lebih penuh harapan. Bima menjelaskan bahwa dengan dokumen-dokumen ini, proses hukum bisa diselesaikan lebih cepat. Mereka bahkan mungkin akan menawarkan perdamaian setelah melihat bukti-bukti ini, katanya sambil tersenyum. Aku memandangi langit biru yang mulai muncul di antara awan-awan sisa hujan. Tiba-tiba, semuanya terasa lebih ringan. Karma memang bekerja dengan caranya sendiri, bukan melalui kemarahan atau balas dendam, tapi melalui kebenaran yang akhirnya terungkap, melalui cinta Mas Tono yang tetap melindungiku bahkan setelah kematiannya. Malam itu, di kamarku yang tenang, kubentangkan semua dokumen di atas tempat tidur. Apartemen di Menteng, investasi yang matang, dana yang cukup untuk memulai hidup baru. Tapi lebih dari semua harta itu, yang paling berharga adalah rasa bahwa aku tidak sendirian, bahwa Mas Tono telah merencanakan semua ini dengan cinta yang begitu besar. Aku mengambil telepon dan mengirim pesan kepada Rudy. Aku dapat surat dari Mas Tono. Dia memintaku menjagamu. Ayo bertemu besok. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku tidur dengan damai, mengetahui bahwa besok adalah awal baru, tidak hanya untukku, tapi juga untuk Rudy yang telah berani memilih kebenaran. Dan mungkin, suatu hari nanti, bahkan untuk Bu Lastri yang sekarang harus menghadapi konsekuensi dari segala keserakahannya. Pembalasan memang datang, tapi tidak seperti yang kubayangkan, bukan melalui kemarahan atau kekerasan, tapi melalui cinta yang lebih besar dari kematian itu sendiri. Matahari pagi menyinari ruang tamu apartemen Menteng yang baru saja resmi menjadi milikku. Cahaya keemasan itu menari-nari di atas lantai kayu yang masih berbau seperti furnitur baru, menyentuh setiap sudut ruangan yang masih setengah kosong. Aku berdiri di tengah ruang yang sunyi, mengepalkan jari-jari kaki di permukaan dingin, merasakan betapa nyatanya lantai itu, betapa nyatanya semua yang terjadi. 2 minggu telah berlalu sejak pembukaan Safe Deposit Box yang mengubah segalanya. Proses hukum berjalan lancar. Dengan dokumen-dokumen asli dari Mas Tono, pengacaranya Bu Lastri akhirnya menyerah dan setuju pada penyelesaian di luar pengadilan. Aku berjalan menghampiri jendela panorama yang membentang pemandangan Jakarta. Dari ketinggian lantai 15 ini, kota itu terlihat begitu berbeda. Tidak lagi sebagai tempat yang menakutkan dan penuh dengan kenangan pahit, tetapi sebagai hamparan kemungkinan yang luas. Tanganku secara refleks meraih kalung liontin huruf T, yang tidak pernah kulepas sejak kematian Mas Tono. Menggenggamnya erat seperti jangkar di tengah lautan perubahan yang begitu cepat. Siska datang siang itu dengan membawa kardus-kardus terakhir dari kontrakanku yang lama. Lihat tempatmu sekarang, ujarnya sambil melirik sekeliling ruangan dengan bangga. Dari pelayan warung kopi ke pemilik apartemen mewah dalam beberapa bulan. Bahkan novel-novel pun tidak pernah menulis plot twist secepat ini. Aku tersenyum, menyeruput teh chamomile yang baru kuseduh. Ini semua karena Mas Tono. Dia yang mengatur semuanya sebelum pergi. Dan karena kamu cukup kuat untuk bertahan, tambah Siska tegas, matanya berbinar. Banyak perempuan dalam posisimu mungkin sudah menyerah. Pikiranku melayang pada perjalanan yang telah kulalui, malam-malam panjang menangis di kamar kontrakan yang pengap, hari-hari bekerja sebagai pelayan dengan kaki lecet dan tangan kasar, ketakutan-ketakutan setiap kali sidang berlangsung. Aku menyentuh perutku yang sekarang sudah tidak lagi keroncongan tiap malam, tubuhku yang sudah mulai berisi kembali. Kau tahu, bisikku sambil menatap keluar jendela, aku tidak merasa seperti pemenang. Justru semakin banyak yang kudapatkan, semakin aku merasakan kehilangan Mas Tono.
Ini seharusnya kami nikmati bersama. Siska mendekat, tangannya yang hangat memegang pundakku. Dia ada di sini, April. Dalam setiap keputusanmu, dalam setiap langkah majumu. Kamu hidup untuk berdua sekarang. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur di apartemen baru. Ranjang king size yang kubeli terasa terlalu besar untukku sendiri. Tapi ketika mataku terpejam, aku membayangkan Mas Tono ada di sampingku. Senyum bangganya yang khas melihat bagaimana aku akhirnya menemukan kekuatanku. Di laci meja samping tempat tidur, tersimpan rapi surat-surat wasiat dan dokumen penting lainnya. Tapi yang paling sering kubaca adalah surat pribadi Mas Tono yang ditemukan di safe deposit box. Surat itu sudah kuhafal kata per kata. Tapi tetap saja setiap kali membacanya, ada kedamaian yang mengalir dalam diriku. Esok paginya, aku berdiri di depan cermin besar di kamar mandi, memandangi perempuan yang menatap balik padaku. Matanya sudah tidak lagi sembab, pipinya sudah tidak cekung. Rambut yang dulu kusam dan rontok sekarang sudah mulai berkilau lagi. Aku mengenakan blazer biru tua, warna favorit Mas Tono, dan sepatu hak kecil yang membuat langkahku lebih mantap. Hari ini adalah pertemuanku pertama kalinya dengan Rudy sejak semua dokumen selesai. Kami memilih sebuah kafe tenang di kawasan Kuningan, tempat yang netral untuk kami berdua. Ketika Rudy muncul, penampilannya jauh berbeda dari pertemuan terakhir kami. Bajunya rapi, wajahnya sudah dicukur bersih. Meskipun lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan bahwa dia masih kesulitan tidur. Ibu kondisinya membaik, katanya segera setelah kami duduk. Masih sulit bicara, tapi dia mulai bisa menerima kenyataan. Aku mengangguk, menyeruput kopi hangat di depanku. Dan kamu? Bagaimana keadaanmu? Dia menghela napas panjang. Aku mengundurkan diri dari perusahaan keluarga. Mulai bisnis kecil-kecilan dengan teman. Tangannya gemetar sedikit ketika mengangkat cangkir. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. April. Setelah semua yang terjadi, percakapan kami mengalir lebih alami dari yang kuduga. Rudy bercerita tentang masa kecilnya yang selalu dibayangi Mas Tono, tentang tekanan menjadi anak kedua yang tidak pernah cukup baik di mata orang tuanya. Aku mendengarkan dengan hati terbuka, menyadari bahwa dalam banyak hal, dia juga korban dari ambisi dan keserakahan keluarganya. Kakakku, dia selalu melindungiku, bisik Rudy di akhir pertemuan, matanya berkaca-kaca. Dan sekarang aku mengerti kenapa dia meninggalkan surat itu untukmu. Dia tahu kamu yang akan membantuku keluar dari semua ini. Ketika kami berpisah di depan kafe, Rudy memelukku erat, pelukan yang tulus dari seseorang yang akhirnya menemukan keluarga sejati. Aku akan ke Bandung minggu depan, katanya, mulai segalanya dari nol. Tapi, kita tetap berhubungan, ya? Aku mengangguk, tersenyum. Tentu saja. Kamu keluarga, Ruth. Perjalanan pulang ke apartemen kuhabiskan dengan berjalan kaki, menikmati Jakarta yang mulai bersinar di sore hari. Di tengah jalan, aku melewati sebuah gedung kecil yang sedang dalam renovasi, bertuliskan, untuk disewa, di depan. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di kepalaku. Malam itu, di apartemen yang masih setengah kosong, aku berdiri di depan jendela lagi, memandangi lampu-lampu kota yang mulai menyala satu persatu. Telepon di tanganku baru saja kumatikan setelah percakapan panjang dengan Bima tentang kemungkinan membuka kafe sendiri. Kelihatannya kamu menyukai ide itu, bisikku ke udara, seolah Mas Tono ada di sampingku. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa benar-benar hidup, bukan hanya bertahan, tapi benar-benar hidup dengan tujuan baru. Aku adalah April yang kuat, perempuan yang berhasil melewati badai terbesar dalam hidupnya dan muncul lebih tegar di seberang. Di meja kerjaku, ada draft proposal bisnis yang baru saja kumulai. Judulnya sederhana, Cafe Tono, tempat di mana rasa dan kenangan berkumpul. Ini akan menjadi penghargaanku untuk cinta yang tidak pernah mati,
dan awal baru untuk perempuan yang telah belajar menjadi kuat. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi yang terus membaik. Proses renovasi gedung yang kusewa untuk Cafe Tono berjalan lancar, dan setiap pagi aku bangun dengan semangat baru, menikmati ritual sederhana menyeduh kopi di apartemen sambil menyusun daftar pekerjaan hari itu. Jakarta yang dulu terasa begitu menakutkan dan kejam, kini seperti kota yang berbeda, penuh dengan kemungkinan dan harapan. Namun, di tengah semua kebahagiaan baru ini, bayang-bayang masa lalu tidak sepenuhnya hilang. Suatu sore, ketika aku sedang memeriksa progres renovasi kafe, telepon genggamku berdering. Nomor yang tidak dikenal. April Ratnasari, suara perempuan di seberang sana dingin dan formal. Iya, dengan siapa ini? Kami dari redaksi majalah Bisnis Jakarta. Kami mendapat informasi bahwa Anda sedang membuka usaha baru dengan dana hasil gugatan warisan. Apakah Anda bersedia memberikan komentar? Perutku mulas. Saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan informasi itu, tapi saya tidak tertarik untuk diwawancarai. Tapi bukankah menarik untuk membagikan kisah inspiratif Anda? Dari janda miskin menjadi pengusaha dalam hitungan bulan? Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Ini bukan pertanyaan jurnalistik. Ini adalah upaya untuk memojokkanku. Ketika kubuka media sosial beberapa jam kemudian, tebakanku terbukti. Sebuah akun anonim telah menyebarkan narasi palsu tentang diriku. Gambar-gambar diriku di pengadilan disandingkan dengan foto apartemen baruku, disertai teks yang menyeratkan aku adalah pencari harta yang memanfaatkan kematian suami. Siska datang ke apartemen malam itu dengan wajah muram. "Kau sudah lihat ini?" tanyanya sambil menunjukkan sebuah grup WhatsApp berisi pesan berantai yang menjelekkan namaku. Aku mengangguk lemas. Ini pasti Bu Lastri atau orang-orang di sekitarnya. Yang jelas, mereka sedang mencoba menghancurkan reputasimu sebelum kafemu bahkan sempat buka. Gerutu Siska marah. Malam itu, aku duduk di balkon apartemen sambil memandangi langit Jakarta yang jarang menampakkan bintangnya. Pikiranku melayang pada Bu Lastri yang sekarang terbaring lemah di rumah sakit. Apakah dia masih memiliki energi untuk merencanakan semua ini? Atau jangan-jangan dendam itu telah menyebar ke lingkaran sosialnya yang selama ini hidup dalam kebohongan? Keesokan harinya, masalah semakin menjadi. Seorang supplier bahan kopi yang sudah kubicayai tiba-tiba membatalkan kontrak tanpa penjelasan. Desain interior yang sudah disetujui tiba-tiba dikenakan biaya tambahan yang tidak wajar. Bahkan calon karyawan yang sudah interview mulai mengirim pesan penolakan dengan alasan yang tidak jelas. Di tengah semua ini, Bima datang dengan dokumen baru. Aku sudah melacak sumbernya, katanya sambil meletakkan hasil investigasinya di meja makan. Semua ini berasal dari lingkaran pertemanan keluarga Mas Tono. Mereka sengaja menyebarkan rumor bahwa kau tidak pantas mendapatkan warisan itu. Aku menatap dokumen itu dengan perasaan hampa. Setelah semua yang terjadi, setelah kebenaran terungkap, mereka masih tidak bisa menerima kekalahan. Tapi kemudian sesuatu dalam diriku bergolak. Aku bangkit dari kursi, berjalan ke jendela, memandangi gedung tempat Cafe Tono sedang dibangun. Tidak, kataku dengan suara yang lebih tegas dari yang kuduga. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Tidak lagi. Malam itu, dengan bantuan Siska dan Bima, kami menyusun strategi. Daripada membela diri, aku akan melawan dengan kebaikan. Cafe Tono tidak hanya akan menjadi tempat minum kopi, ia akan menjadi pusat pelatihan bagi janda-janda muda dan korban ketidakadilan seperti diriku. Ketika wartawan itu menelepon lagi 2 hari kemudian, aku siap. Ya, saya bersedia diwawancarai, kataku dengan tenang. Tapi bukan tentang harta warisan. Saya ingin bicara tentang bagaimana membantu mereka yang mengalami nasib seperti saya dulu. Artikel yang terbit seminggu kemudian jauh dari yang diharapkan oleh mereka yang mencoba menjatuhkanku. Foto besarku menghiasi halaman majalah, dengan judul, "Dari Reruntuhan Hidup,
April Ratnasari bangkit untuk membantu sesama. Dan yang paling mengejutkan, sebuah pesan masuk dari Rudy sehari setelah artikel terbit. Ibu membaca artikelmu. Dia menangis. Aku pikir, mungkin kau bisa datang menjenguk. Duduk di tepi tempat tidur apartemen, dengan artikel itu terbentang di pangkuanku, aku menyadari sesuatu yang penting. Dendam hanya akan melahirkan lebih banyak dendam. Tapi keberanian untuk memaafkan, atau setidaknya berusaha memahami, itulah yang benar-benar bisa membebaskan kita dari masa lalu. Esok paginya, dengan hati berdebar, aku akan pergi ke rumah sakit. Bukan sebagai korban atau musuh, tapi sebagai April, perempuan yang telah menemukan kekuatannya dan sekarang siap menatap masa depan tanpa beban kebencian. Lorong rumah sakit itu terasa panjang tak berujung. Setiap langkahku seperti menggemakan detak jantung yang keras di telinga sendiri. Bau antiseptik yang menusuk hidung, suara monitor jantung berdetak dari balik tirai-tirai kamar, dan sorot lampu neon yang terlalu terang. Semuanya menyatu menjadi sebuah realitas yang terasa seperti mimpi buruk. Aku berhenti di depan kamar 407, tangan yang menggenggam buket bunga mawar putih, jenis bunga yang kubawa saat pertama kali bertemu Bu Lastri, berkeringat dingin. Kamu tidak harus melakukan ini, bisik Bima yang setia menemaniku, tangannya yang hangat menekan pundakku dengan lembut. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku harus. Ketika pintu terbuka, pemandangan yang tersaji membuat dadaku sesak. Bu Lastri, perempuan yang dulu begitu angkuh dan kuat, kini terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit. Separuh wajahnya terkulai akibat stroke, tangan kanannya yang dulu selalu bergerak anggun saat memerintah kini diam tak bergerak di atas selimut. Tapi mata itu masih sama tajamnya ketika menatapku dengan kebencian di pengadilan. Rudy yang duduk di samping tempat tidur segera berdiri. April, terima kasih sudah datang. Suara itu membuat Bu Lastri mengalihkan pandangannya ke arahku. Bibirnya yang sebelah bergerak-gerak, mengeluarkan suara tidak jelas. Tangannya yang masih berfungsi mencengkeram erat sprei tempat tidur. Aku melangkah mendekat, meletakkan bunga di meja samping. Selamat siang, Bu Lastri, ucapku pelan, berusaha menenangkan suara yang gemetar. Ruang itu sunyi selama beberapa saat yang terasa seperti abadi. Kemudian, dengan gerakan yang sulit, Bu Lastri mengarahkan tangannya ke laci meja samping tempat tidur, mengeluarkan sebuah tablet. Dengan jari yang gemetar, dia mengetik sesuatu di layar, lalu memutar tablet itu ke arahku. Maafkan saya. Dua kata sederhana itu membuat lututku lemas. Aku harus berpegangan pada pinggiran tempat tidur untuk menahan diri. Rudy terisak di sampingku. Ibu sudah membaca semua artikel tentangmu. Dia juga menyimpan kliping berita tentang kafemu. Aku melihat tumpukan koran di bawah meja, semua berisi berita positif tentang usahaku membantu janda-janda lain. Di balik headline-headline itu, ada coretan-coretan tangan Bu Lastri yang tidak rapi lagi. Perlahan, aku duduk di kursi di samping tempat tidur, mengambil tablet itu. Saya tidak bisa memaafkan semua yang Bu Lastri lakukan, bisikku jujur. Tapi saya bersyukur Bu Lastri mulai mengerti. Dengan susah payah, Bu Lastri mengetik lagi, Tono akan bangga padamu. Air mataku akhirnya tumpah. Di depan perempuan yang pernah menghancurkanku ini, aku menangis bukan karena sakit atau marah, tapi karena sebuah pelepasan dari rantai kebencian yang selama ini membelengguku. Kami menghabiskan sore itu dengan cara yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Rudy bercerita tentang rencananya di Bandung, Bu Lastri sesekali mengetik komentar-komentar pendek, dan aku menunjukkan gambar-gambar perkembangan Cafe Tono di telepon genggamku. Ketika kami hendak pergi, Bu Lastri memegang lenganku dengan kekuatan yang mengejutkan untuk seseorang dalam kondisinya. Matanya yang berkaca-kaca menatapku dalam-dalam saat dia mengetik pesan terakhir. Jaga Rudy. Dan, tolong tetap datang. Di mobil dalam perjalanan pulang, Bima yang biasanya banyak bicara justru diam,
memberiku ruang untuk memproses segala yang terjadi. Kota Jakarta yang biasanya terasa sumpek dan bising sore itu terasa berbeda. Lebih ringan, seolah bebannya telah berkurang. Malam harinya, di balkon apartemen dengan secangkir teh hangat, aku memandangi bintang-bintang yang jarang terlihat di langit Jakarta. Telepon di tanganku menampilkan pesan dari Rudy, "Ibu tersenyum hari ini. Pertama kali sejak stroke. Terima kasih." Aku memandangi liontin huruf T di leherku, lalu mengangkat cangkir tehku ke arah langit. "Kau lihat itu, Ton? Ibumu akhirnya mengerti." Kebenaran memang telah terungkap, bukan hanya di pengadilan atau di media, tapi dalam hati seorang perempuan yang keras kepala yang akhirnya melihat kenyataan, bahwa cinta anaknya padaku adalah nyata, bahwa perjuanganku bukanlah untuk harta, tapi untuk keadilan yang diinginkan Mas Tono sendiri. Dan mungkin, inilah karma terbesar untuk Bu Lastri, harus berbaring lemah di tempat tidur sebelum akhirnya bisa melihat kebenaran yang selama ini dia tolak. Bukan hukuman dari luar, tapi penyesalan dari dalam yang akhirnya membuka matanya. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup udara malam yang segar. Besok adalah hari baru, untukku, untuk Rudy, bahkan untuk Bu Lastri. Dan untuk pertama kalinya, masa depan terasa benar-benar penuh harapan. Hujan deras mengguyur atap rumah sakit ketika aku melangkah keluar dari lift menuju kamar Bu Lastri untuk ketiga kalinya bulan itu. Tanganku menggenggam erat sebuah buku masakan tua yang kutemukan di antara barang-barang Mas Tono, resep-resep keluarga yang dulu selalu dibanggakannya. Sejak kunjungan pertamaku yang tak terduga, rutinitas baru terbentuk. Setiap Jumat sore aku menyempatkan diri menjenguk, membawakan buah atau bunga segar, dan menghabiskan waktu mendengarkan cerita-cerita Rudy tentang masa kecil Mas Tono yang tak pernah ku ketahui. Namun hari ini suasana terasa berbeda. Begitu sampai di depan pintu kamar 407, aku mendengar suara teriakan dan tangisan dari dalam. Perawat bergegas keluar dengan wajah panik. "Ada apa?" tanyaku, jantung berdebar kencang. "Pasien kambuh, keluarga, pertengkaran?" Jawabnya terburu-buru sebelum berlari memanggil dokter. Di dalam kamar, pemandangan yang kulihat membuat darahku membeku. Pak Hadi, yang kondisinya seharusnya masih memerlukan kursi roda, berdiri dengan wajah merah padam, berpegangan pada penyangga infus Bu Lastri yang sudah terjatuh. Di depannya, Rudy berdiri dengan posisi defensif, melindungi ibunya yang terisak-isak di tempat tidur. "Kamu lebih memilih perempuan ini daripada bapakmu sendiri?" teriak Pak Hadi dengan suara serak, tangannya menunjuk ke arahku yang baru saja masuk. Rudy tidak menoleh ke arahku, tapi suaranya tegas. "Sudah cukup. Yah, ibu sudah menderita, April tidak pernah berniat jahat, dan kakak. Jangan sebut namamu di sini." Pak Hadi menggebrak meja samping hingga vas bunga jatuh pecah. "Dia anak durhaka. Lebih memilih perempuan sembarangan daripada keluarganya sendiri." Aku berdiri kaku di pintu, menyaksikan kehancuran sebuah keluarga yang begitu membanggakan nama besar mereka. Tiba-tiba, Bu Lastri mengeluarkan suara parau dari tenggorokannya, kata pertama yang bisa diucapkannya sejak stroke. "Tono binar." Tono benar. Suara itu, meski terputus-putus dan tidak jelas, membuat semua orang di ruangan itu membeku. Pak Hadi menatap istrinya dengan wajah yang perlahan berubah dari kemarahan menjadi ketidakpercayaan. Kamu berpihak padanya juga sekarang," bisiknya, suara tiba-tiba kehilangan semua amarahnya, hanya tersisa kehancuran murni. Dokter dan perawat bergegas masuk, memaksa kami semua keluar. Di lorong rumah sakit, ketegangan masih menggantung tebal. Pak Hadi tampak tiba-tiba menua 10 tahun dalam hitungan menit. Tubuhnya yang dulu tegap sekarang membungkuk lesu di kursi roda yang didorong perawat. "Aku tidak bermaksud," ucapku pelan, tapi Rudy menggeleng. "Bukan salahmu, April. Ini sudah lama terjadi, sejak kakak masih kecil. Ayah dan ibu, mereka tidak pernah sepaham tentang apapun. Harta, reputasi,
Semua itu hanya kedok untuk menyembunyikan kenyataan bahwa keluarga kami sudah hancur sejak lama. Malam itu, di apartemenku yang hangat, aku duduk termenung di depan album foto lama Mas Tono yang dipinjamkan Rudi. Foto-foto masa kecilnya menunjukkan seorang anak laki-laki yang sering terlihat sendirian di tengah pesta mewah, atau berdiri kaku di samping orang tuanya yang wajahnya selalu tegang bahkan di acara keluarga. Telepon berdering. Bima. April, kamu dengar kabar terbaru? Pak Hadi baru saja dilarikan ke RS jantung. Serangan jantung kedua. Aku menutup mata, merasakan sakit yang tidak terperi bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk Mas Tono yang tidak ada di sini untuk menyaksikan kehancuran keluarganya sendiri. Bagaimana kondisinya? Kritis. Dokter bilang kecil kemungkinan. Ketika aku mengunjungi Pak Hadi keesokan harinya, ruang ICU-nya sunyi dan dingin. Tubuhnya yang dulu begitu mengintimidasi sekarang terlihat kecil dan rapuh di balik selimut rumah sakit dan selusin selang yang menancap di tubuhnya. Dokter mengatakan dia mengalami koma dan kecil kemungkinan akan sadar. Di kursi tunggu, Rudi duduk dengan wajah hampa. Dia selalu bilang keluarga adalah segalanya, bisiknya. Tapi lihatlah sekarang. Ibu di ruang perawatan, ayah sekarat, dan kakak. Suaranya pecah. Aku duduk di sampingnya, memeluk erat pundaknya yang gemetar. Tidak ada kata-kata yang bisa mengobati luka sedalam ini. Ketika kami berjalan keluar rumah sakit beberapa jam kemudian, matahari terbenam menyinari Jakarta dengan cahaya keemasan. Rudi menatap langit dengan air mata yang mengering di pipinya. Aku akan ke Bandung besok, ujarnya tiba-tiba. Mulai baru, tidak membawa apapun dari mereka. Aku mengangguk, memahami. Terkadang, karma bukan tentang pembalasan, tapi tentang kebenaran yang akhirnya terungkap, dan kehancuran yang dibangun oleh tangan mereka sendiri. Malam itu, di depan foto Mas Tono yang tersenyum, aku menuangkan 2 gelas anggur, 1 untukku, 1 untuknya. Lihatlah, Ton, bisikku. Aku tidak tahu apakah ini yang kau inginkan, tapi kebenaranmu akhirnya menang. Sayangnya, harganya terlalu mahal. Anggur di gelas Mas Tono tetap tak tersentuh, tapi aku bisa merasakan kehadirannya di ruangan itu, seolah dia akhirnya bisa beristirahat dengan tenang, setelah segala kebohongan yang membelenggu keluarganya selama ini akhirnya runtuh. Dan dalam kehancuran itu, mungkin saja ada ruang untuk awal yang baru, bagi Rudi, bagiku, dan siapa tahu, suatu hari nanti, bahkan untuk Bu Lastri yang kini harus menghadapi konsekuensi dari segala keserakahan dan kebanggaan keluarganya sendiri. Matahari pagi menyinari deretan meja kayu di Cafe Tono, yang baru saja dibuka untuk hari itu. Aroma kopi spesial dan kayu cedar yang dipakai untuk interior memenuhi udara, bercampur dengan harum vanila dari kue-kue yang baru keluar dari oven. 2 tahun telah berlalu sejak hari ketika aku pertama kali menginjakan kaki di apartemen Menteng dengan hati yang masih penuh luka dan ketidakpastian. Kini, kafe ini berdiri dengan bangga di sudut jalan yang sibuk, bukan hanya sebagai tempat minum kopi, tetapi sebagai pusat komunitas bagi mereka yang pernah terjatuh dan berusaha bangkit kembali. Aku berjalan menyusuri ruangan yang dipenuhi pelanggan pagi, sesekali menyapa para ibu-ibu muda yang sedang mengikuti kelas barista gratis yang kami adakan setiap minggu untuk janda-janda yang membutuhkan keterampilan kerja. Di sudut lain, beberapa mahasiswa sibuk dengan laptop mereka, menikmati suasana tenang sambil sesekali menengok ke arah papan pengumuman tempat kami memasang lowongan pekerjaan untuk korban pemutusan hubungan kerja. Bu April, ada tamu khusus di meja pojok, bisik Sari, salah satu staf yang dulunya adalah peserta pelatihan kami. Aku menoleh ke arah yang ditunjuknya, dan jantungku berdegup lebih kencang. Di sana, dengan setelan jas biru tua yang sangat mirip dengan gaya Mas Tono dulu, Ardi duduk sambil membolak-balik menu dengan senyum kecil. Kami sudah bertemu beberapa kali dalam acara komunitas pengusaha muda, dan setiap kali ada kehangatan dalam caranya memandang yang membuatku merasa dilihat, bukan sebagai janda atau korban, tapi sebagai April yang utuh. Aku pesan kopi spesialmu yang terkenal itu,
katanya ketika aku mendekat, matanya berbinar. Tapi jangan yang terlalu pahit, ya. Aku belum seberani Mas Tono dalam hal kopi. Kami tertawa, dan untuk pertama kalinya, menyebut nama Mas Tono tidak lagi terasa seperti pisau yang menusuk dada. Ardi tahu seluruh kisahku. Dia bahkan pernah mengunjungi Bu Lastri bersamaku beberapa kali di panti rehabilitasi tempat dia sekarang tinggal setelah rumah keluarganya harus dijual untuk menutup utang-utang Pak Hadi yang terungkap setelah kematiannya. Di tengah obrolan santai kami tentang rencana perluasan kafe, teleponku berdering. Rudi, yang sekarang sukses dengan bisnis catering kecil-kecilan di Bandung, mengirim foto anak perempuannya yang baru lahir. Nama tengahnya April. Seperti tantenya yang paling keren, tulisnya. Mataku berkaca-kaca melihat foto bayi mungil itu. Dalam perjalanan yang penuh liku ini, aku tidak hanya mendapatkan kembali hidupku, tapi juga keluarga yang tidak pernah kuduga, Rudi yang seperti adik sendiri, Bu Lastri yang perlahan berubah menjadi sosok yang lebih lembut meski tubuhnya tetap lemah, dan sekarang mungkin Ardi. Ketika sore tiba dan kafe mulai sepi, aku berdiri di depan foto Mas Tono yang tergantung dengan bangga di dinding utama. Gambar saat dia tersenyum lebar memegang cangkir kopi di warung tenda yang dulu sering kami kunjungi. Aku menyentuh bingkainya dengan lembut. Kafe kita sudah jadi, Ton, bisikku. Aku harap kau bangga. Di luar jendela, langit Jakarta berwarna jingga keemasan, menyinari jalanan yang dulu pernah kulewati dengan air mata dan keputusasaan. Kini, setiap langkahku lebih mantap, setiap tawaku lebih tulus. Aku bukan lagi April yang hancur, bukan lagi korban yang pasrah. Aku adalah April Ratnasari, perempuan yang selamat dari badai, yang belajar mencintai lagi, dan yang kini siap menyambut masa depan tanpa melupakan masa lalu yang membentuknya. Dan ketika Ardi menawarkan untuk mengantarku pulang dengan tangannya yang hangat dan pandangan penuh hormat, aku menerimanya dengan senyum, tidak dengan rasa bersalah, tapi dengan keyakinan bahwa inilah yang Mas Tono inginkan untukku. Bahagia, utuh, dan terus hidup dengan berani. Malam itu, di apartemen yang sudah terasa seperti rumah, dengan album foto lama di pangkuan dan secangkir teh chamomile di tangan, aku menyadari sesuatu yang indah. Luka itu tidak pernah benar-benar hilang, tapi mereka sudah berubah menjadi bagian dari ceritaku. Bekas luka yang membuatku lebih kuat, lebih bijak, dan lebih mampu menghargai setiap detik kebahagiaan yang datang. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku benar-benar baik-baik saja.